khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan pada kalimat, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi kita berpesan, sepeninggal beliau nanti, umat beliau ini, yaitu umat Islam ini, akan banyak melihat perselisihan-perselisihan di antara kita sendiri. Kalau dulu ketika umat Islam masih ditungguin oleh Nabi, setiap permasalahan perselisihan yang melibatkan sesama muslim itu segera selesai. Kenapa? Karena langsung datang kepada Nabi. Kemudian Nabi menjadi hakim, memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Namun beliau berpesan, jadi setelah atau sepeninggal Nabi, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, artinya sesudah Nabi wafat, maka akan banyak melihat perselisihan. Nah, kalau dulu masih ditungguin Nabi, bisa datang kepada Nabi. Nah, sekarang bagaimana? Ketika Nabi sudah tidak berada di tengah-tengah kita, perselisihan yang terjadi di antara kita, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka Nabi kita berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Meski kita telah ditinggal oleh Nabi, Nabi tidak berada di tengah-tengah kita, perselisihan di antara kita bukan berarti tidak bisa selesai. Sangat bisa untuk selesai dengan catatan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Kalau dulu Nabi masih sugeng, kaum muslimin yang berselisih datang ke Nabi, diselesaikan oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi. Nah, sekarang beliau sudah wafat, tidak ada di tengah-tengah kita. Bagaimana cara memutuskannya? Ingat, beliau tinggalkan warisan pada kita. Di setiap perselisihan yang kita hadapi, rujuk pada apa yang beliau wariskan. Kalau ingin mendapatkan solusi, terkadang dalam muamalah ini sesama muslim pun seringkali berselisih. Tapi kalau perselisihan itu dikembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, dikembalikan kepada warisan Nabi, pasti selesai. Dengan catatan semuanya taslim, itu pasti selesai. Karena solusi yang ditawarkan oleh Nabi terkait perselisihan umatnya itu solusi kebenaran. Kalau dari Nabi solusinya pasti benar. Namun terkadang kita sudah tahu kebenaran ini, sudah tahu ketetapan ini, namun hawa nafsu, ego yang luar biasa tinggi menyebabkan kita tidak mau rujuk pada warisan Nabi. Sehingga banyak di antara kita yang punya masalah, tidak hanya sehari dua hari, bertahun-tahun, puluhan tahun nggak selesai-selesai. Jadi yang ngaku Islam, ngaku sholat,
Tetapi untuk mengikuti ketetapan Nabi, ketetapan Allah, tidak mau. Kenapa bisa begini? Hatinya keras, merasa paling benar, egonya tinggi luar biasa. Sehingga kalau dirujukkan pada ayat Allah, pada sunnah Rasulullah, jelas sebetulnya perbuatannya menyimpang. Namun penyakit manusia itu merasa paling benar sendiri. Sudah ngerti perbuatannya menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, tapi tetap merasa paling benar, sehingga tidak mau taslim pada kebenaran. Kita boleh berselisih, namun ingat batas yang telah diberikan Nabi. Perselisihan sesama muslim itu tidak boleh lebih dari 3 tahun atau 3 hari. Ketetapan nabinya begitu. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudara muslimnya yang lain lebih dari 3 hari. Berarti kalau hari keempat dia hidup dalam suatu yang diharamkan. Masih halal berselisih selama 3 hari batasnya, maksimal itu. Hari keempat, kelima dan seterusnya kok masih berselisih, maka dia menjalani kehidupan yang haram. Kok masih neng-nengan, masih jutaan, lebih dari 3 hari, hari keempat, kelima, keenam dan seterusnya, berarti dia melanggar ketetapan dari Rasulullah. Dia hidup menjalani kehidupan yang tidak dihalalkan oleh Rasulullah. Yang takiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Orang yang berselisih itu kadang bertemu, tanpa sengaja mungkin bertemu. Nah, panjenengan berselisih, oleh Allah ditakdirkan jejer linggih di sini. Fayu'ridu hada, yang satu melengos, wa yu'ridu hada, yang satu juga melengos, tidak mau taslim, pilih jutaan terus, pilih menjalani hidup yang haram. Kata Nabi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Sebaik-baik di antara orang yang berselisih itu siapa yang memulai dengan memberi salam, nyopo aruf dulu, itu yang paling baik di sisi Allah. Lagi kita itu kadang berselisih ketika diajak rujuk pada sunnah Nabi, warisan Nabi ini, ego kita muncul dulu dengan mengatakan, wis rasa nggawa ayat, rasa nggawa hadis, aku ngerti kabeh, saya sudah tahu semua, paling kamu akan mengeluarkan ayat ini toh, hadis ini toh, saya sudah paham, saat durunge kowe lahir aku mudeng. Itu ego yang luar biasa, sombong sekali, pola pikirnya persis dengan iblis. Iblis wujud manusia. Bahkan oleh Allah dikatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Coba dengan kembali dalam surah Al-Isra ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65 dan tercantum di brosur halaman 2. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita baca dengan mata hati ya, jangan dengan mata di kepala saja.
Karena setiap hari seringkali kita berselisih, pengen selesai, pengen solusi, ditawarkan oleh Allah solusi terbaik. Tidak ada solusi yang menyamai kebaikannya atau melebihi kebaikan dari solusi yang ditawarkan oleh Allah. Tinggal kita mau mengambil tawaran Allah atau menolak. Kalau kita mengambil berarti taat pada Allah, maka solusi selesai karena solusinya dari Allah. Kalau kita menolak solusi yang ditawarkan oleh Allah, sampai hari kiamat nggak akan dapat solusinya. Mari. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kita ini semua sudah ngaku iman. Sebagai tanda bukti keimanan kita, salah satunya saat kita berselisih, ada perselisihan di antara kita, solusinya menjadikan Rasulullah sebagai hakim, memutuskan perkara dalam hal yang kita perselisihkan. Kalau dulu Rasulullah masih di tengah-tengah kaum muslimin yang berselisih datang kepada Nabi, perkaranya diputuskan oleh Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita, namun perselisihan di antara kita masih terus ada. Bagaimana cara menjadikan Rasul sebagai hakim? Yaitu merujuk kepada warisan beliau. Apa yang diputuskan oleh beliau, oleh Rasulullah, yang kita tahu dari warisan beliau, itu kita terima tanpa keberatan sedikit pun. Kalau kita ada keberatan, tidak mau taslim sepenuhnya dengan keputusan Rasulullah, kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu, meski mereka ngaku beriman, namun tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perselisihannya, tidak mau menerima keputusan Rasulullah dengan taslim yang sebenar-benarnya, maka disestempel oleh Allah hakikatnya mereka tidak beriman. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kita berselisih terus, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tahu ketetapan dari Allah, tahu ketetapan dari Rasulullah, bagaimana menyudahi perselisihan di antara kita, namun kita masih mengikuti hawa nafsu. Pilih hawa nafsu daripada iman, pilih rasa ego yang tinggi daripada iman. Padahal kalau kita milih hawa nafsu, pilih mempertahankan ego, dapat stempel dari Allah, fala wa rabbika la yu'minun, hakikatnya mereka tidak beriman. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, menghadap Allah, apa yang terjadi? Hanya gara-gara tidak mau mengambil solusi perselisihan yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pesan Nabi kita, kalau beliau sudah wafat, beliau berpesan, alaikum bisunnati, wajib atasmu untuk berpegang teguh pada sunnahku dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara kalian. Sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib atasmu untuk berpegang pada
sunnah para khalifah yang lurus, yang senantiasa menetapi kebenaran. Jadi di samping Rasulullah berpesan pada kita berpegang teguh pada sunnah beliau, beliau juga berpesan pada kita ikuti orang-orang yang lurus, yang senantiasa menetapi kebenaran, bukan menetapi pembenaran. Kalau kebenaran itu datangnya dari Al-Quran, dari sunnah. Kalau pembenaran dari hawa nafsu kita masing-masing. Maka ikuti kebenaran, jangan ikuti pembenaran. Fatamassaku biha, pegang teguh kepada sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguhnya digambarkan laksana kita menggigit sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi kuat sekali, tidak terlepas oleh apapun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. Ana billahi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal khawdi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu li unamilahu muhtituli duni fa'aqulu ay rabbi ashabi fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'daka, rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga atau haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan hadis ini. Kita baca artinya itu dengan pelan-pelan, itu sudah bisa kita pahami. Jadi Nabi itu, beliau itu yang pertama kali nanti di telaga, di surga kelak. Dan menurut penjelasan beliau, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Nanti di sana, setelah Nabi berada di telaga itu, ada di antara umat Nabi yang diangkat kepada Nabi. Artinya biar bersama-sama dengan Nabi di telaga itu. Kemudian apa yang terjadi? Hatta idza ahwaitu liunawilahum. Ketika Nabi mengulurkan tangan beliau hendak menjangkau umatnya ini agar bersama beliau di telaga, tuliju duni, mereka ditarik lagi dari Nabi sehingga tidak bisa terjangkau oleh Nabi. Keadaan yang demikian, kemudian Nabi mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, ai Rabb, ya Allah, ashabi, mereka itu umatku, kenapa ditarik lagi? Tapi firman Allah, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Sepeninggal Nabi, umat Nabi itu ada yang enggan membayar zakat, sampai diperangi oleh Abu Bakar. Dulu ketika ditungguin Nabi, tertib. Begitu Nabi wafat, tiba-tiba ingkar kepada
aturan agama, nggak mau bayar zakat, kemudian mengada-ngadakan sesuatu amalan yang dulu Nabi tidak pernah mencontohkan, dan lain sebagainya. Maka ketika umat beliau akan diangkat biar bisa bersama beliau di telaga di surga kelak, ketika Nabi menjulurkan tangan beliau hendak meraih umatnya, tiba-tiba umatnya ini ditarik lagi. Melihat keadaan itu, Nabi kita mengatakan, "Ai Rabb ashabi, ya Allah, mereka umatku, kenapa ditarik lagi sehingga tidak bisa bersama Nabi di telaga surga?" Tapi Allah Maha mengetahui. Nabi berfirman, Allah berfirman, "Kamu tidak tahu apa yang umatmu lakukan sepeninggalmu." Kurang lebih begitu makna dari hadis ini. Sehingga kalau nanti kita ingin bersama dengan Nabi di telaga Nabi, ya sudah, pegang teguh warisan Nabi, kita gigit dengan geraham kita. Apapun yang terjadi jangan dilepaskan. Kalau kita melepaskan sunnah Nabi, warisan Nabi, maka menurut pengakuan Nabi ini tidak akan bersama beliau di telaga nanti. Ya, pilihan ada di tangan kita. Kalau kepingin tok tidak cukup. Oh, saya ingin bersama Nabi, saya ingin di telaga bersama Nabi, di surga bersama Nabi, itu keinginan. Kalau ingin tok, pengen saja, itu tidak cukup, harus diusahakan. Kalau kita menginginkan kesenangan dunia saja kita berusaha, kita usahakan. Masa menginginkan bersama Nabi di surga di telaga, kita tidak mau berusaha dengan kuat, tidak mau berusaha dengan keras. Punya keinginan dunia saja, kita akan berusaha dengan keras. Keluarkan segenap potensi untuk mendapatkan keinginan dunia, cita-cita dunia. Masa untuk mendapatkan cita-cita akhirat hanya ongkang-ongkang kaki? Cita-cita akhirat itu tidak bisa diraih hanya dengan ongkang-ongkang kaki, hanya dengan mendalilkan amal. Cita-cita akhirat hanya bisa diraih dengan keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, pengorbanan, dan mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Mengamalkan dalil berarti setelah memahami apa yang menjadi warisan Nabi, kemudian diamalkan. Suka atau tidak suka dengan apa yang kita dapatkan dalam warisan Nabi, yaitu diamalkan. Karena agama ini, dalam agama ini, menjalankan agama ini hanya ada dua, berulang kali kita terangkan, if'al atau la taf'al, kerjakan atau jangan kerjakan. Itu agama. Kalau ada dalil yang memerintahkan itu, sudah kerjakan, jangan ditawar-tawar. Kalau ada larangannya, tinggalkan, jangan ngenyang. Nawar ngenyang itu kalau kita beli di pasar saja ngenyang. Terkait agama jangan dinyang, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu harga pas sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati islamadina. Jadi agama ini sudah sangat sempurna, harga pas, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Karena yang paling paham tentang agama ini ya Nabi. Nabi meninggalkan kita, beliau tidak mewariskan harta benda.
tapi yang beliau wariskan ilmu, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah beliau, itu yang beliau tinggalkan pada kita. Lan tadillu ma masaktum bihima, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima. Sudah hafal hadis ini? Semuanya hafal insyaallah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima. Apa yang ditinggalkan? Dua perkara ini, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Semuanya di antara kita ini sudah banyak yang hafal hadis ini. Tapi hadis ini menjadi hadis yang sensitif saat ini. Kuwi meneh. Hadis taraktu meneh. Ya ini yang harus kita pegang. Apa kata orang? Ya hadis ini terus kita jelas-jelaskan, kita terang-terangkan. Perkara orang senang atau tidak senang ya urusannya masing-masing. Yang penting apa yang menjadi warisan Nabi terus kita jelas-jelaskan, karena itu kewajiban kita. Balighu anni walau ayah. Kalau tidak mau menjelaskan, menerangkan apa yang menjadi warisan Nabi, ya jangan jadi orang Islam. Karena orang Islam dimanapun berada punya kewajiban, yaitu kewajiban menerangkan warisan Nabi, meski hanya satu ayat yang baru diketahui, yang baru dipahami. Kalau tidak mau menerangkan warisan Nabi dalam arti tidak mau berdakwah, ya jangan jadi orang Islam. Setiap muslim dimanapun berada punya kewajiban. Saat pertama dia menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, saat itu dia punya kewajiban untuk ngaji tadabbur Quran. Setelah memahami, dia punya kewajiban untuk menyampaikan, untuk tabligh, menyampaikan apa yang dipahami, meskipun baru satu ayat. Ya, maka jangan malu. Masa menerangkan Quran, menerangkan sunnah kok malu? Yang sudah kita ketahui, kita pahami, kita jelaskan. Yang kita belum tahu, kita tidak jelaskan. Lalu belum tahu, bagaimana menerangkan? Menerangkan sesuatu yang belum diketahui. Terus piye caranya? Kita menerangkan, menjelaskan sesuatu yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui. Ingat Bapak Ibu, dalam agama tidak ada pelajaran mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Mengarang bebas. Dalam agama tidak ada istilah mengarang. Materi mengarang itu tidak ada di dalam agama. Agama itu iya, tidak. Maka kalau belum tahu ya kita tidak menerangkan, tidak menjelaskan. Apa malu? Tidak malu, wong tidak tahu kok menerangkan. Justru kalau kita belum tahu kemudian menerangkan, harusnya malu. Kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwasanya kita tidak tahu. Fadzalika jahilun. Farajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun farfudu. Ini jenis manusia yang keempat. Tidak tahu, tetapi dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi pura-pura tahu. Dari mana kita tahu pura-pura tahu? Karena dia menerangkan atau kita menerangkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini jahil.
Apa jahil? Bodoh, farfudu, maka tinggalkan. Ya, oleh karena di MTA ini ditekankan kepada juru-juru dakwahnya, jangan menerangkan sesuatu yang memang belum diketahui. Ojo mundur isin. Ibaratnya begini, kita ada pertanyaan meski sangat mudah, namun kita lupa, ya jangan ngarang jawaban. Saat mau bertanya, sholat subuh berapa rakaat? Nah, kita lupa. Itu kan gambaran pertanyaannya sangat mudah. Dan ini sudah menjadi juru dakwah di MTA puluhan tahun. Mosok tekoni sholat subuh pirang rakaat ra ngerti yo isin aku. Terus dikarang, muter-muter gak karuan. Sebetulnya cukup dijawab, oh ya itu saya lupa, pekan depan akan saya jawab, ditangguhkan dulu. Simpel toh? Mudah. Ketika ditanya, saat bertanya apa itu wasilah dan tawasul, bingung. Wasilah dan tawasul, ini pertanyaan yang familiar sebetulnya. Tapi, puluhan tahun jadi juru dakwah, ditanya wasilah dan tawasul kok gak ngerti, ya malu akhirnya jawab dengan mengarang bebas. Nah, itu gambaran mudahnya seperti itu, dan itu tidak diperkenankan bagi juru-juru dakwah di majelis tafsir Al-Quran. Kalau ngerti, dijelaskan. Kalau tidak tahu, ya jangan menjelaskan. Ya, ada lagi. Halaman 9 masuk ke halaman 10. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedang mereka tetap demikian itu. Jadi ada sepeninggal Nabi nanti, umat beliau yang beliau sebut dengan Ta'ifah ini. Ta'ifah ini jumlahnya tidak besar. Ta'ifah ini jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya besar, sangat besar, itu disebut nafar. Jumlah di bawah nafar itu disebut firqah. Jumlah di bawah firqah itu disebut ta'ifah. Kita pahami dulu makna ta'ifah. Coba ayatnya. Apa itu? Makana limu'minin liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqah. Nafara min kulli firqah. Nafar dulu, baru firqah, baru ta'ifah. Liyatafaqahu fid din. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini kita temukan kata nafar, kata firqah, kata ta'ifah. Itu secara berurutan. Nafar itu jumlah yang sangat besar. Firqah jumlah di bawah nafar, lebih sedikit dari nafar. Ta'ifah lebih kecil lagi. Jadi ibaratnya kalau nafar itu 1000, firqah mungkin 500, ta'ifah mungkin 200, mungkin 100, mungkin 250, mungkin hanya 50. Menurut Nabi, sampai nanti hari kiamat akan senantiasa ada la tazalu. La tazalu, tazalu fi'il mudhari' yufidul listimrar, yufidul tajaddud wal listimrar. Itu fi'il mudhari'. Dia mengandung makna timbul tenggelam, artinya akan terus. Yang ini sudah gak ada, akan ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, timbul tenggelam, tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ta'ifah yang ada di generasi A sudah berpulang kepada Allah, Allah akan ganti dengan ta'ifah generasi B, ta'ifah generasi C. Di setiap generasi akan ada terus ta'ifah ini, jumlahnya kecil. Min ummati, dari umat Nabi Muhammad. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, yang terus menerus akan menampakkan kebenaran apapun resikonya, termasuk mendapat resiko dari manusia. Mungkin cacian, makian, diintimidasi, mungkin saja dikriminalisasi, tapi tetap akan terus ada. Dari umat Nabi ini segolongan kecil yang pantang mundur untuk menyuarakan kebenaran dinullah ini. Akan terus ada yang menyuarakan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Ta'ifah ini tidak terima sogok, tidak terima suap, tidak membela yang bayar, tidak menyampaikan Quran Sunnah sesuai pesanan, tidak. Tapi apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan Sunnah, nah itu yang disampaikan terus menerus, itu yang disuarakan. Selamanya ta'ifah ini, contohnya korupsi itu haram, akan terus mengatakan itu. Dia tidak akan berubah. Korupsi menjadi halal dengan catatan, tidak akan berubah. Delalah sing pesan koruptor, dia bayar sehingga kita menyampaikannya jadi pelo. Ya korupsi itu sebetulnya haram. Ning nek akeh koncone, rapopo. Nah kalau begitu maka ya sudah, kita merubah-rubah ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Sampai hari kiamat korupsi haram. Sampai hari kiamat yang namanya zina dosa besar. Tidak bisa. Yang namanya khamr tetap haram. Judi haram. Sogok suap haram. Lah ta'ifah ini akan terus menyuarakan itu.
la yaduruhum man khadalahum aw khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyelisih atau menentangnya. Artinya Taifah ini tidak takut terhadap orang yang menyelisihnya, karena Taifah ini terus menyuarakan kebenaran. Apapun ancaman intimidasi yang dilakukan oleh orang yang menyelisihinya ataupun yang menentangnya tidak menyurutkan langkah Taifah ini untuk menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena mereka takutnya hanya kepada Allah. Mereka takut betul jika melanggar perintah Allah. Allah perintahkan untuk disuarakan kebenaran, dinolong. Lah Taifah ini takut betul kalau sampai tidak menyuarakan kebenaran agama Allah. Walau bagaimana dalam dosbudi, kalau saya menyuarakan yang hak, nanti saya dipecat. Kalau saya menyuarakan yang hak, nanti saya di PHK. Lah terus saya makan dari mana kalau di PHK? Dikiranya Ar-Razzaq itu tempat pekerjaan dia. Dikiranya Ar-Razzaq itu pekerjaannya. Tapi tidak berlaku bagi Taifah. Meski dipecat, di PHK dan lain sebagainya, Taifah ini akan terus menyuarakan yang hak ya hak, ya batil batil. Misalkan markup anggaran, kwitansi bodong, NTE anggaran 10 juta, kwitansinya kosong, ditandatangani secara berjamaah, ditulis 20 juta, padahal habisnya cuma 5 juta. Nah kalau kita tidak mau yang seperti ini, resikonya dikucilkan dari tempat pekerjaan, atau bisa jadi dipecat, dihentikan. Wah cah kaya angel jak korupsi, wis timbang krediti pecat wae. Kalau dia ingin menjadi bagian dari Taifah, dia tidak takut dengan ancaman itu. Dengan ancaman PHK, pecat dan lain sebagainya, dia tidak takut. Terus dia suarakan bahwa kwitansi kosong, kita markup anggaran itu haram, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, maksud dari la yaduruhum man khadalahum aw khalafahum ini, Taifah ini tidak takut dengan ancaman resiko yang ditimpakan oleh orang-orang yang menentang dan menyelisihinya. Karena Taifah ini yakin betul As-Somad itu Allah. Maka Allah yang akan datangkan pertolongan hatta ya'tiya amrullah. Kalau Allah sudah datangkan perkaranya, Allah sudah datangkan keputusannya, maka orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyelisih penyuara, orang yang menjelaskan kebenaran ini, itu tidak akan bisa menimpakan madarat sekecil apapun. Namun syarat untuk mendapat pertolongan dari Allah dipenuhi dulu, baru pertolongan Allah akan kita dapatkan. Nah kita pilih jadi bagian Taifah atau tidak, semuanya ada di tangan kita. Dulu Nabi itu beliau pernah bersabda, kan ada permintaan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan ancaman, intimidasi, agar Nabi menghentikan dakwah, agar Nabi menghentikan menyuarakan kebenaran Al-Quran. Apa jawab Nabi?
lau wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi shimali ala an adruka hadzal amra ma taraktu abada. Andai kata matahari diletakkan di telapak tangan kananku, rembulan diletakkan di telapak tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah ini, agar aku berhenti menyuarakan kebenaran agama Allah ini, tidak akan pernah aku hentikan selama-lamanya sampai Allah matikan aku dalam dakwah ini atau Allah menangkan aku dengan dakwah ini. Sehingga intimidasi, cacian, makian, beberapa kali terus berusaha untuk dibunuh, beliau tidak berhenti terus berdakwah, menyuarakan kebenaran. Dan di antara umat beliau akan terus ada ta'ifah dhahirina 'alal haq yang terus menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Dan kita tinggal pilih mana. Sepertinya kebanyakan di antara kita wis lah sing ta'ifah liyane bae. Aku tak liya, aku tak ora ta'ifah ndak masalah. Sing penting urip. Daripada jadi berusaha jadi ta'ifah ra duwe pekerjaan, gak dapat pekerjaan, dipecat, di PHK, dikucilkan, disingkirkan, lebih baik tidak jadi bagian dari ta'ifah, namun tetap dapat pekerjaan, dapat gaji, anak istri bisa makan. Kebanyakan dari kita kan begitu.